eh, apa namanya rencana kita buat outdoor gitu. Kan kemarin gue sempat survei kan. Itu rencananya mau di mana gitu. Jadi emang Ya terserah. Kan tempatnya di deket tempat lu sih itu. Katanya apa namanya kemarin? Ngon apa? Ranggon, Ranggon. kalau saung lah seperti Saung itu. tapi nggak ada atap ya? Ada, Oh ada atapnya, ya ada saung. komplit. Ya ntar kapan-kapan di situ lah. Tapi gue nggak tahu nih kapan bisanya. Nanti tergantung jadwal. Nih gue suara gue agak aneh hari ini, agak mindeng. Sorry. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, terima kasih udah datang di channel Riam Biru ya. Di sini masih bareng Bro Ayung. Dan sorry kalau hari ini gue suaranya agak mindeng, nggak tahu kenapa, nggak pilek, nggak batuk, tapi suaranya kayak gini. Ada yang mampet kali ya, tapi udah nggak apa-apa. Tadi nggak tahu, oh ya, tadi sempat kita ngobrolin masalah rencana kita mau outdoor ya. Iya. Kita mau outdoor tapi nggak tahu kapan. Lokasinya sih udah ditentuin ya di sekitaran situ, terutama di kampungnya Ayung situ. Tapi untuk kapannya kita belum tahu. Ya selama itu belum bisa terrealisasikan ya kita sementara seperti ini dulu. Ya, sedikit bocoran, kita mau bawain cerita di situ nanti insya Allah. Tapi ceritanya memang kejadiannya di situ gitu. Iya. Jadi insya Allah nanti teman-teman bisa kebawa karena deskripsinya seperti itu, kejadiannya di situ juga. On the spot ya. Ya sepertinya sih bakal menarik gitu. Ya semoga aja. Semoga intinya kita sih ya kita cuma mau menghibur ya, bukan mau yang aneh-aneh dan ya jangan berharap di situ bakal ada hantu yang keluar gitu. Udah itu aja sih. Intinya kita cuma mau cerita, kita mau berbagi. Kalaupun nanti ada sesuatu yang aneh-aneh gitu ya, ya kita berpikirnya logis aja sih. Kalau memang nggak bisa dilogikakan ya balik lagi ke kawan-kawan semua gitu ya. Iya. Hari ini gue nggak tahu, tadi sih gue rencananya tadi gue habis nge-tag buat lapak horor. Ada satu cerita dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, itu tentang ada istilahnya namanya Swangi. Swangi itu adalah ilmu hitam ya. Cerita tentang seseorang yang pernah menganut ilmu hitam, kemudian dia meninggal dan kejadiannya tuh dialami sama ibunya yang kirim cerita. Tapi tadi udah tag udah selesai, kayaknya mau gue tag ulang. Kenapa? Ada sesuatu di sana, makanya itu gue tag ulang, insya Allah. Jadi mundur nih, tadinya harusnya 248 di lapak horor. Oh iya sebentar, ini kalau misalnya Mas Riam nge-tag, biasanya aku belum datang. Iya, dia belum datang. Pasti belum datang, emang aku ngambilnya. Iya baru bentar itu nyampe langsung masuk ke sini. Ada save-nya ya, ada save-nya gitu. Jadi emang bener-bener dia mau cerita apapun. Sekarang belakangan ya dia udah nggak sempet cerita, udah langsung masuk aja nanti on the spot aja ceritanya mau seperti apa. Gitu. Ya itu tadi sekelumit tentang lapak horor ya. Dan saat kawan-kawan nonton video ini, karena stoknya Riam Biru itu lebih banyak dari lapak horor yang kemungkinan cerita yang tadi diomongin itu udah tayang gitu, udah tayang duluan gitu. Kayak gitu sih. Mungkin lu ada sesuatu yang pastinya ya lu datang ke sini harus ada yang mau di-share dong. Karena gue tahu lu banyak banget cerita-cerita kayak gitu. Udah, gue nggak mau banyak omong lagi karena suara gue lagi nggak stabil kayak gini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya makasih banget buat Bung Riam ya, sama beliau yang masih ngasih kepercayaan sama aku untuk Lu kan manggil gue biasanya Biru ya. Kok hari ini aneh sih? ikut-ikut netizen. Komen ya. Iya. Oke. Iya, kalau aku udah nyamannya ke biru gitu, lebih ke warna kan. Emang oke lah, nggak usah dipanjangin. Tapi makasih banget sekali lagi buat beliau yang masih ngasih kesempatan buat aku untuk berbagi, nge-share cerita. Kalau masalah menarik enggaknya, terus tingkat keseremannya kayak apa, tak kembaliin sama teman-teman gitu. Nah, pagi ini juga tapi ini aku mau bawa cerita yang bukan yang ngalamin aku sendiri tapi teman gitu. Kalau lokasi masih di Jawa Tengah. Masih di Jawa Tengah. Artinya bukan di kampung lu, bukan? Bukan. Oke. Tapi memang di salah satu desa di kaki Gunung Slamet. Oke. Gitu. Karena memang di sana ya kalau pegunungan kan seperti itu ya. Jadi banyak kan sawah semua gitu. Sawahnya juga masih ada sengketan begitu. Nggak rata kayak di daerah sini. Terus kalau misalnya ada kampung juga rapet, kampung itu penuh gitu, rumah-rumahnya penuh gitu. Jadi setiap ada kejadian yang berkaitan sama
apapun, apalagi yang berkaitan sama mistik dan teror gitu, itu biasanya ngerasain semua gitu. Lebih cenderung begitu. Jadi ini cerita datang dari teman, dia mau menceritakan kisah tetangganya gitu. Jadi di sana ada sebuah keluarga, tetangganya dia sendiri. Sebenarnya sih lebih dekatnya ke kerabat gitu, masih kerabat dekatnya dia. Cuman memang tertutup untuk berbagai hal. Jadi mereka idealis, tapi juga bener-bener di mata mereka itu semua di sekeliling itu salah, yang bener mereka gitu. Seperti itu. Jadi ini mengisahkan tentang anak kedua dari keluarga itu. Perempuan, taruh aja namanya Nita ya. Nita itu kisaran umuran antara 20 tahun. 20 tahun. 20-an ya. 20-an tahun. Masih muda. Malah dia kinyis-kinyis. Iya, ini mau tak bahas loh kinyis-kinyisnya loh. Iya, ya gue tahu arahnya kemana. Kan gue bisa ngebaca beberapa detik gitu ya di depan. Oke, iya. Jadi Nita itu memang anak gunung, kalau bilang anak desa gitu, tapi dari physically dia itu semampai, terus molek menurut kawanku. Tapi aku percaya karena standarnya kawanku itu tinggi. Kalau masalah cewek gitu. Jadi si Nita itu apa ya, untuk pemuda di sana itu benar-benar sesuatu yang diharapkan untuk jadi miliknya, benar-benar pemudi idaman gitu kan. Bunga desa. Bunga desa bisa dibilang begitu. Bahkan bukan cuma dari kalangan pemuda, yang notabene-nya sudah menikah, bapak-bapak dan aki-aki yang genit juga sering godain dia gitu. Cuman lagi-lagi itu apa ya, dia itu nggak pernah respect kalau misalnya digodain sama anak-anak situ. Lebih ke ini, lo siapa gitu. Kalau belum nggak level gitu. Nggak level banget, padahal dia juga nggak level banget, biasa aja. Petani, punya kebun seperti itu. Bahkan ayahnya sendiri itu kerjanya di Jakarta. Jadi di sana kepala keluarganya lebih cenderung ke ibu. Dan semua, dan yang aku tahu dari cerita temanku, kepala keluarganya justru ibu. Paham kan? Iya. Jadi alpha female sih. Istilah gue tuh alpha female. Jadi perempuan yang jadi mendominasi. Mendominasi gitu. Semua. Jadi apapun keputusan suami itu nurut. Kalau nggak mau ya nggak usah pulang gitu. Tapi duitnya pulang. Ya duitnya aja lah, orangnya suruh ngeruk ya. Itu jadi pemuda-pemuda, kalau Nita sih emang jarang jarang di rumah. Tapi kalau di rumah sering lama, berapa bulan, misalnya habis kontrak kerja di Jakarta gitu kan. Terus kadang juga dia misalnya udah nggak kerja, berhenti, ada kontrak ini habis gitu ya, dia di rumah ya cuman kayak pemudi-pemudi yang benar-benar image-nya itu, aku tuh nggak kayak lulu banget di sini gitu. Kalau pemuda kampung apaan gitu. Dari penampilannya kayak gitu, nggak banget gitu. Apalagi buat gabung sama tetangga. Tapi dia juga sering menampilkan kemolekannya, kecantikannya dia dengan misalnya dia ada motor, ada matic atau apa, dia sering malah lebih jalan kaki gitu. Jadi ini gue gitu loh. Tapi digodain nggak mau, cenderung marah gitu. Tapi dari pemuda-pemuda sendiri dan bapak-bapak genit yang tadi, sebenarnya kalau nggodain dia juga dia nggak ada niat untuk memiliki Nita karena impossible gitu. Iya. Susah gitu. Susah bukan si ceweknya juga, tapi untuk nembus dari keluarganya yang seperti itu, modelnya itu nggak mungkin banget. Jadi lebih cenderung buat bahan imajinasi. Iya, buat senang-senang aja. Iya, syukur-syukur sih dapat gitu. Nah ini kemudian kan memang orang seperti apapun ya, tetap kita kadang ada bahasa yang namanya ditemukan cinta gitu ya. Ya taruh dia akhirnya mempunyai hubungan, tapi bukan dengan orang situ. Dia punya hubungan di orang Kulon lah. Aku nggak mau ngomong dia, tapi Jawa tapi bagian Kulon gitu. Luar kota berarti. Luar kota, dia kenalan waktu dia masih di Jakarta gitu. Catatannya menurut keluarganya itu orang kaya gitulah. Orang kaya, punya usaha sendiri dan lain-lain. Dan yang bikin menyakitkan buat pemuda-pemuda situ,
datanglah keluarga mereka melamar. Jadi harapan pupus gitu. Ya. Memang bukan kita banget itu dia gitu. Dilamar, bawa macam-macam, terus ada nominal yang dikasih waktu itu. Jumlahnya kata kawanku kurang lebih ada 20.000, 20 juta gitu. Buat pegangan gitu sebagai tanda. Ini di luar perhiasan dan lain-lain. Untuk di daerah Jawa sendiri segitu, itu termasuk besar ya? Lamaran di tahun itu besar gitu. Nah, tapi sebelum ke dia gitu ya, dia punya seorang kakak perempuan, dan itu juga aneh menurut lingkungannya, tapi karena udah terbiasa ya udah emang dia keluarganya begitu. Artinya begini, dia punya anak 2, satu umur 2 tahun, yang satunya lagi umur sekitar 5 tahun. Itu cewek sama cowok. Yang cowok yang kecil, yang cewek yang gede. Itu bapaknya nggak ada. Dua-duanya nggak ada. Nggak ada. Orang situ nggak pernah lihat itu bapaknya yang mana, itu nggak pernah tahu. Tapi tahu-tahu hamil, punya anak, dirawatin. Yang uniknya lagi, anak yang pertama manggilnya mama, yang terakhir anaknya sendiri manggilnya mbak. Susah kan ya? Jadi kayak gitu, manggilnya mbak. Jadi seolah-olah itu anaknya emaknya gitu. Dan usut punya usut, itu aja udah aneh. Dia juga punya anak lagi, tapi dititipin di saudaranya yang ada di kampung bawah. Berarti anaknya 3. Anaknya 3. Nah, tapi kan tahun berganti gitu. Ini kakaknya Nita kan ya? Kakaknya Nita, tahun berganti. Akhirnya orang-orang juga sebaik-baiknya menyimpan bangkai. Jangan bangkai deh, menyimpan apa kayak permen, nanti juga ketahuan gitu ada kan. Semut ya tahu. Iya tahu, tapi tetap mereka menutup, mungkin dibilang aib atau apa, tetap nggak mengaku bahwa dia juga punya anak usianya sekitar 7 tahun. Itu siapa yang punya anak 7 tahun? Kakaknya itu. Oh ya, kakaknya. Tapi di luar desa itu, dititipin di tempat saudara. Bahkan dia waktu hamil pun sama sekali nggak ada yang tahu. Itu. Anak yang paling gede itu berarti anak yang paling tua ya? Anak yang paling tua. Yang paling tua. Yang tinggal berdua sama itu berarti adiknya ya? Iya, adiknya. Yang satu manggilnya mama, yang satu panggilnya mbak. Dan ketika waktu kata temanku, misalnya hari-hari besar terus ada acara di rumah itu, anak yang pertama ke situ pun manggilnya mbak sama dia. Tapi mereka tahu, orang tuanya tahu, tetangga juga tahu itu anaknya dia gitu. Tapi karena mereka menghindari benturan, karena at least mereka itu memang petarung gitu. Kalau yang di Jawa itu seneng padu gue loh. Senengnya ribut, nyari konflik ya. Nyari konflik gitu. Akhirnya mereka lebih baik diam. Nah, mungkin karena yang semacam itu ya terus nggak cuma di masalah keluarga yang seperti itu, tapi dari semua aspek. Misalnya pengajian apa ya, bikin ribut dia. Masalah di sawah juga begitu. Apa jadi pokoknya keluarga dia seperti itu memang. Biang kerok. Biang kerok. Kata orang-orang situ sih bilangnya gini, ojo dilawan, kok juga oleh lawan sing sepadan katanya gitu. Jangan dilawan, nanti juga dapat lawan yang lawan yang sepadan. Nah, itu mungkin 1-2 orang banyak yang dikecewakan. Akhirnya satu saat kita kembali lagi gitu ke waktu dia dilamar itu, dia dikasih uang 20.000 dan ada tetangga yang menyaksikan niatnya kayak lamaran itu kan sebelum puasa gitu, nanti bulan haji gitu kan mau menikah gitu. Tapi ditungguin, kalau ditanyain iya ntar gitu, kapan nih haji situ pora kan? Yo doain. Iya doain aja, tapi bulan haji terlewati enggak juga. Gitu. Nah, ternyata kemarin setelah terjadi peristiwa-peristiwa yang lumayan bikin ini gitu kan, ketahuan bahwa dia itu sudah dilamar, duitnya dipakai buat beli emas, kendaraan segala macam. Tapi kalau di sini apa sih lamar yang dipulangin? Seleh ya.
diselehin gitu. Iya, tapi Ya dipulangin. kalau seleh terus dibalikin ya, nggak tahu lah, aku juga nggak. Kalau ini kan dibalikin itunya. Jadi tunangannya tuh gagal. Dekat begitu aja. Tapi duitnya diambil. Duitnya diambil. Jadi itu mungkin sakit hati atau gimana. Taunya temanku juga itu kan dari beberapa orang yang kemudian ini ke peristiwa-peristiwanya ya, lupa aku. Sorry, mungkin buat pengetahuan kawan-kawan juga, kalau di daerah sini, di daerah kita, memang adatnya kalau misal orang lamaran terus gagal ya, itu apa yang pernah dikasih sama calon tunangannya itu biasanya dibalikin gitu. Dibalikin. Ya. Adatnya itu seperti itu, dan di kasus ini masalahnya itu tadi karena nggak dibalikin ya, itu jadi masalah gitu. Iya, jadi kecewa yang sangat mendalam. Dia udah di seberang sana ya, lawannya dia udah bener-bener ngumpulin keluarga, udah dapat calon mantu cantik ya, kiranya anak daerah gunung pasti sregep kalau dari sini itu pasti rajin dan lain-lain. Tahu-taunya dipulangin begitu aja, versinya nggak ketemu tapi by phone. Dan jangan pernah kamu kesini, pokoknya masalah uang nanti gitu aja terus gitu. Nah, yang lucunya lagi setelah peristiwa itu justru kebalikannya begini. Yang tadinya siapa nanti namanya? Nita. Iya, samaran jadi lupa ya. Jadi Nita itu tertutup. Itu justru kebalikannya. Dia malah justru lebih open gitu. Lebih open. Terus digodain siapa aja juga mau. Bahkan beberapa dari temanku cerita itu sempat terjadi beberapa kadang ada yang udah punya istri. Terus nanti ini kan zaman sekarang udah pakai internet, pakai via Facebook waktu itu ketemuan di mana terus melakukan hubungan seperti itu. Nanti dari cowoknya ngomong itu mau dong gini, terus kayak gitu. Nyebar kayak gitu ya. Nyebar. Jadi image-nya yang tadinya dia benar-benar tertutup, pilih-pilih harus kaya gitu kan. Ini sama sekali runtuh saat itu juga. Murahan gitu ya. Murahan, benar-benar murahan. Tapi murah yang begitu cantik molek siapa yang gak mau kan gitu. Di kalangan pemuda-pemuda setempat dan bapak-bapak itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Image-image yang dia bangun keluarganya itu benar-benar rontok oleh perbuatannya si Nita sendiri. Sampai itu temen lu yang cerita ngerasain juga nggak? Lupa nggak nanyain. Pertanyaan bagus kan sebenarnya. Lu ngerasain nggak gitu? Iya, coba kalau misalnya aku pernah main ke sana sih emang lihat emang physically oke. Bener nggak kayak orang-orang ya maaf aja gitu, orang kampung yang cantik banyak. Banyak banget malah, tapi itu modis banget loh, lebih ke modis, keren lah gitu. Kadang pas lagi main ngeliat juga ya namanya cowok ya, kadang-kadang deskripsinya seperti itu, wow gitu kan. Cuman udahlah, aku nggak terlalu iniin gitu. Nyampe pada satu ketika dia memang orang-orang itu udah ngecap mereka itu si dia, ditambah kakaknya memang agak rumit ya. Iya, agak punya riwayat seperti itu ya riwayat kakaknya. Seperti itu. Terus adanya tadi yang kayak diceritain itu akhirnya benar-benar dicap keluarga itu tuh nggak beres lah. Ini. Nah, aku sempat waktu itu main ke rumahnya temanku itu kan lama, hampir nggak terlalu lama sih sebenarnya, sebulan. Tadi dia itu kalau tak gambarin bodinya itu nggak bener-bener yang nggak langsing terus kayak model gitu, enggak, tapi yang padat, yang mantep lah kayak kemarin itu siapa gitu ceritain ya. Itu kesana saya mau tinggi gitu. Aku kesana main tuh. Bustil, kalau istilah baru ada. Apa tuh? Bustil. Oh, nanti aku belajar. Bustil ya itu semok tadi. Iya, ngarep buri gede ngono piye ya. Iya, pokoknya kayak gitu. Nah, itu aku main ke sana ke tempat temanku itu ya, orang namanya tadinya memang ada panorama seperti itu. Nyari-nyari dong. Kita ngobrol ngalor ngidul, nyari-nyari itu dapatnya cerita ini. Pas nggak sengaja ngeliat dia. Dengan bentukan yang sama sekali berbeda, Bi. Ada kayak semacam orang gila. Apa? Semacam orang gila. Iya, maaf aja, dia pakai daster. Dasternya sih nggak lusuh-lusuh amat. Rambutnya agak keriting begitu.
bener-bener tirus kurus begitu, maaf aja nggak pakai bra, kelihatan ujungnya ada, itu jangan dibahas ya. Terus bener-bener kurus, itu kalau ada orang cerita itu dempes apa ya bahasa. Ya, mojok, nyender gitu, ndelohem gitu. Ngeliatin begini, terus nyengir. Loh, siapa? Tapi aku nggak berani bertanya sama temanku, karena mungkin ya ada orang gila lewat gitu kan. Tapi ya orang namanya tuh bentuknya begini banget. Di dekatnya dia itu ada anak-anak kecil main gundu, apa dia nyender lagi. Kalau di sana kan memang landscape-nya itu tanahnya agak naik turun, kadang dia sandaran ke batu-batu itu, gitu, ngeliatin, ntar nyengir sendiri, kadang-kadang, itu kayak marah, panas, mas, ini sopo, tapi kayaknya ada yang aku kenal apa rambutnya gitu, sama bentuk bibir, apa mungkin waktu itu aku sering ngamati itunya ya, jadi kenal Laura kata temanku, kenal Laura, loh. Siapa sih? Itu yang kemarin diceritain, itu yang keren itu, Nita. Iya, kok jadi begitu? Ya, kok jadi begitu? Gila, beneran ini? Ya bener. Itu kenapa kayak gitu? Sakit. Jadi sakit itu apa ya dari diagnosa dokter itu paru-paru akut lah. Stadium berapanya aku nggak ngerti, terus ada komplikasi di perut karena dia sering ngerasa panas, sakit dalam semuanya pokoknya, penyakit dalam semua, scan kadang-kadang muncul kadang-kadang enggak, kayak gitu. Dan di saat-saat itu yang temanku ceritain itu apa, setiap malam atau pergantian hari, misalnya kalau di Jawa itu masuk hari yang beda itu kan setelah asar, itu kalau udah setelah asar itu di situ benar-benar mencekam. Dalam arti si cewek itu udah mulai, dia itu di rumah dikunci di kamar tuh kepanasan, benar-benar panasan. Tapi kalau dilepas kuncinya dibuka, dia bisa ngamuk kemana-mana dan nyari air untuk sekedar dia pengen mungkin lebih adem atau terus nanti menceracau, maki-maki, kadang-kadang minta ampun, minta maaf, tapi nggak ada yang ngerti orang-orang situ. Jadi teriak-teriak kayak gitu, Bi. Teriak-teriak itu kalau di sono karena tak ceritain itu rumahnya lebih rapat gitu tuh dengar semua. Apalagi kalau dia di atas, di bawah ya udah bener. Iya. Itu bisa nyampe sampai jam 2, jam 1 tuh seperti itu tiap hari. Itu yang dulunya bunga desa ya. Bunga desa. Jadi seperti sebulan itu. Loh ya. Dalam jangka waktu 1 bulan, ya. Jadi sangat miris. Waktu itu aku juga ini harus ada solusi yang lain ini kalau tapi kan aku nggak bisa ikut campur, namanya adanya cuma ikut prihatin, lagian kalau mau nyampurin bisa apa kan begitu. Iya. Nah lebih ininya lagi setelah dia dari masa sakit itu di kampung itu yang notabene-nya tadinya aman dari hal-hal yang seperti itu, yang tanda kutip penampakan atau itu lebih sering. Penampakan apa? Penampakan ya semacam kadang-kadang perempuan yang mirip sama dia waktu seger gitu. Penampakannya tuh masih ada hubungannya sama Nita gitu, sama ada itu dan nggak jauh dari rumah itu. Kadang-kadang misalnya pemuda nih mau beli rokok itu kan masih ada lorong-lorong gelap gitu sampai ke warung gitu kan. Dia ngerasanya Nita itu masih sehat, masih seger buger gitu. Cewek, nih harap mindi mas gitu kan. Ke warung. Melu lah gitu kan. Ikut. Iya, ikut lah. Beneran melu. Kalau melu pegangan. Aku mau kalau ngajak kayak gitu. Oh, genit banget. Mau enggak? Tapi beli es krim yo gitu kan. Diceritain seperti itu. Kawannya pernah jadi korban begitu. Akhirnya apa? Iya beneran beli es krim ayo ki duitnya. Kayak gitu. Ini duitnya banyak. Jadi ikut itu benar-benar rangkul, nggak ada malu, nggak ada apa gitu. Siapa yang nggak nyaman ya dirangkulin agak berat juga nyaman kan? Gitu, benar-benar kayak kekasih apa kadang-kadang berlanjut ke lebih yang itu. Tapi setelah pulang ke rumah dia cerita sama temannya lagi, dia baru nggak, loh orang udah kurus banget kayak gitu, gimana sama aku? Jalan sama aku siapa kayak gitu sama gitu. Makanya jadi pelajaran buat
orang-orang di situ, khususnya kaum cowok, itu kalau di rumah dia hati-hati. Takutnya ada kayak gitu ngikut, tapi selalu jebol terus. Jadi ada beberapa orang meskipun udah diceritain, ada yang nyamar Udah jadi tahu dia, kondisinya ya. tapi selalu ke bawah kayak gitu, ikut ke warung, kadang-kadang bonceng motor, sekedar mau ke kota gitu kan, ikut. Kayak gitu. Kalau kamu namakan kayak bangsanya ikat 5, terus rambut panjang atau apa, malah lebih cenderung biasa gitu kan. Kalau gunung itu Iya, lumrah banyak di seringnya. sana. Apalagi orang-orang sana kan kadang-kadang praktek-praktek yang kayak dulu itu masih dilakuin. Kalau orang gunung kan wajar, rokok aja kan masih dikasih menyan, rokok lintingan kayak gitu kan masih dikasih menyan. Jadi kalau memang jangankan malam, jangankan sore ke malamnya gitu, pagi aja udah mistik banget kan, baunya menyan. Kalau di sini kan saru gitu yang kayak gitu, nggak pas gitu kan. Kalau kadang aku main ke sana juga, pantas isinya setan, panganannya menyan, rokok Iya, banyak menyan, gitu pantas kan. banyak kayak gitu ya. Terus akhirnya? Kejadian kayak gitu lama, terus langsung kayak gitu, sampai bener-bener dia itu nggak bisa bangun. Sampai drop, bener-bener drop, nggak bisa bangun, dan upaya medis tetap dilakukan. Dan akhirnya karena memang meskipun keluarganya nggak mau dikasih pendapat apa sama sekali nutup, tapi kan diberani-beraniin orang tuanya temanku yang masih kerabat, cobalah kita namanya usaha, kita cari ikhtiar ke alternatif gitu. Dan memang setelah dihadirkan taruhlah ustadz atau kiai gitu yang bisa melihat apa sebenarnya gitu kan yang terjadi, itu juga versinya nggak di depan orang tuanya yang ngomong begitu ya, disampaikan sama orang tua temanku. Itu pun ngomongnya harus hati-hati, jangan sampai marah, gimana caranya gitu. Nanti ngomong gini, ngapunten ki yuk, aku wis ketemu bapaknya si Andi ki wis ketemu karo paranormalnya, udah ketemu sama paranormalnya gitu, sama kiai, bukan kiai paranormal ya bahasanya gitu. Jadi ini loh, jenengan kuwi ana hubungannya sama yang kemarin gitu. Iya, sampean itu ada hubungannya dengan kasus yang kemarin gitu. Yang sama orang itu sih, jenengan kan aturan kan ini udah nikah, coba terus terang ngapunten loh, bukan berarti saya mau ikut campur, itu takut diputak-putak gitu kan. Takut ditukari kalau di sini ya kan. Diituin cuma diem. Terus balasnya cuma ya mbuh gitu katanya. Nggak tahu kayak gitu. Apalagi nyampe ngongkosin paranormalnya pulang, apa kayaknya pulang, kayak gitu doang tanggapannya. Tapi karena memang si orang tua temenku emang dia kasihan, walaupun tanggapannya begitu diterusin ngomongannya. Jadi sebaiknya kalau mau lepas dari kayak gitu, jenengan perwakilan keluarga apa itu benar-benar minta maaf ke pihak sana. Syukur-syukur bisa mulangin, namanya orang sakit hati gimana sih gitu. Apa nanti dengerin. Jadi kalau misalnya orang-orang berpikiran gini, mereka melakukan dari apa yang mereka perbuat, mereka harus menerima akibatnya. Itu simpel. Iya, konsekuensi itu simpel. Yang nggak simpel itu efeknya itu loh, yang banyak kejadian macam-macam, yang tadinya tidur nyaman, tetangganya yang lihat teriak-teriak begitu juga keganggu gitu, sampai di titik dimana memang semua fisiknya itu, kalau kata temenku, aku udah ngomong ke sana lagi kan, jadi tulang yang balut ini dong, itu jalan itu nyampe apa ya, nggak bisa berdiri begini di jalan gitu, sampai pegangan satu langkah berhenti, teretean gitu ya, kayak gini, nyampe bener-bener parah banget. Itu pun orang tuanya sama sekali nggak mengindahkan apa yang harusnya dilakukan atau cuek banget ya, cuek, bahkan upaya dokter udah nggak dilakuin lagi. Terus tapi kalau misalnya dia lagi kumat, mungkin datang apa ya, bahasa gampangnya lagi saya tanya ada gitu, powerful dan dia teriak kencang-kencangnya, bisa ngamuk, bisa apa, itu dikunciin. Itu kan bener-bener ini ya, bikin shock semuanya yang di sekeliling itu. Nah, pada satu ketika memang raganya emang gak mampu lagi, dia itu hanya di tempat tidur. Agak kencang, sorry. Iya, pada titik tertentu nyampailah di titik dimana dia nggak bisa bangun di tempat tidur.
sama sekali. Dan itu nggak sebentar, lama, berbulan. Jadinya berbulan kayak gitu. Dan upaya dokter mulai dilakukan justru sama sekali nggak ada. Tadinya ada scan paru-paru dan lain-lain, mulai dari dia tiduran itu nggak ada sama sekali. Jadi murni ini di luar medis. Walaupun udah jadi rahasia umum, di luar medis pun akan menjadi medis. Bisa seperti itu. Ya, efek berkepanjangannya biasanya begitu. Iya. Nah, tapi karena memang tambengnya orang tua terus saudara-saudaranya dia, apalagi yang kakaknya yang perempuan itu dia selalu ngafar, dep, ada orang ngomong begitu, dep, gitu. Kamu dulunya kayak gini, jadi begini, dimarahin, ngajak ribut kayak gitu, langsung nutup terus, bukannya nyadar atau gimana gitu. Sampai pada akhirnya temenku punya temen agak ngerti tentang hal yang seperti itu. Agak kenceng ceritanya. Oke. Cek. Try. Sorry. Jadi satu ketika itu temenku kedatangan teman, ada tamu nginep di rumahnya dia. Nah, berapa hari dia catatannya orang yang ngerti seperti itu. Nah, otomatis tak ceritain dari tadi kan asar aja udah terjadi kayak tadi kan, dia udah mulai kumat, mulai apa. Jadi tanpa ditanyain sama temenku itu, jadi tamunya itu ngomong ada yang nggak beres ya. Ya langsung rumah. tahu ya. Ada yang nggak beres depan rumah. Oh, jenengan ngerti mas ya? Karena lebih tua kan. Jenengan ngerti mas? Ya nggak ngerti amat sih, cuman ada yang nggak beres gitu. Nah menurut jenengan gimana? Ulah perbuatan sendiri. Jadi ada yang dikatain seperti dia ngomongnya, kata temanku. Jadi tamunya itu bilang gini. Terkadang gini, kesalahan-kesalahan yang menumpuk bertahun-tahun, berlama-lama gitu, tetap ada syariatnya. Maksudnya jadi bumerang suatu saat itu muncul sekarang gitu. Jadi ada pembalasan dari misalnya orang yang disakiti, tetangga yang kurang bombong bahasanya, ini tetap suatu saat terakumulasi. Nah ini teguran dari yang punya hidup itu melewati peristiwa ini lagi kan, peristiwa tadi terjadinya sampai sakit yang seperti itu benar-benar murni teguran. Kalau misalnya ada santet, ada kiriman, itu kan syariat. Jalannya seperti itu. Kalau nggak diizinin sama yang kuasa, mana bisa gitu kan. Itu karena akumulasi dari perbuatan keluarganya, dari tetangganya, sikapnya sama orang-orang. Asal kamu tahu, kata dia gitu kan. Ini sering sekali gitu. Kejadian kayak gitu nggak sebentar kan. Iya mas, sudah berbulan-bulan, malah jangan diterusin, aku aja yang ngomong. Pinter kan, ngerti kan dia. Ya orang pinter harus tahu semuanya. Nah ini yang sering ngajak jalan ke teman-teman kamu atau orang-orang sini yang nyamar jadi dia, ada kan itu kan. Iya padahal udah kurus tapi katanya masih cantik gitu. Itu juga bukan orang. Kayak gitu. Jadi tipuan doang, itu jin semua yang dikendaliin untuk ngancurin namanya dia. Terus lah, tapi itu mas dulu kan ini dia orangnya sombong, mau diajak ini, tapi itu nyampe sempat katanya sih kamu ngerasain kali ya. Enggak mas, tapi diajak jalan mau, nyampe berbuat kayak gitu. Itu memang dia asli tapi dikendaliin. Jadi yang nyerang dia itu naruh makhluk di tubuhnya dia supaya dia bisa dikendaliin untuk berbuat yang nggak baik gitu, biar pelakunya itu siapa? Pelakunya itu yang tunangannya tadi. Tunangannya itu. Karena sakit hati ya. Ada bahasa kalau kamu nggak bisa jadi milikku ya bukan milik semuanya gitu kan. Bahkan sakit harus mati gitu. Psikopat tapi sih kayak gitu, menderita juga sih. Harus menderita gitu. Jadi memang dijelasin bahwa yang pernah melakukan itu sama dia itu sebenarnya nggak dia murni. Itu tapi ada sesuatu yang ditaruh di badannya dia dan dia melakukan kayak gitu emang untuk menghancurkan dia sendiri, namanya dia dan keluarganya kayak gitu.
Dan yang lebih keren lagi, yang pernah berhubungan sama dia jatuh sakit semua sampai sekarang. Itu. Jadi kan beberapa orang ketahuan kan yang pernah ini, dan temanku juga dari bisik-bisik gitu kan, ini pernah jalan sama ini itu sakit, nggak yang punya istri, nggak yang masih sendiri itu sakit semua, yang pernah berhubungan gitu. Iya. Belum selesai. Tarik nafas dulu. Belum selesai, nggak apa-apa. Tambahin dulu, mau sambungin dulu. Gantian. Belum selesai. Tapi ya udah kebayang sih sebenarnya dari semuanya gitu. Gue cuman berpikir ini kesimpulannya apa ya gitu. Tapi nggak, itu nanti lu dulu lah, kelarin dulu lah ceritanya. Ini gue cuman buat ngisi, lu nyalain itu. Benar. Itu biasa terjadi di kota-kota besar. Biasa terjadi dan di desa-desa. Dan di desa-desa. Oke, aku akhirnya setelah itu lanjut ceritanya. Dari memang terakhir dia udah parah banget, itu ekstrim banget, dari sore habis asar nyampe malam benar-benar teriak-teriak dan cenderung dia minta ampun, tobat, panas seperti itu. Akhirnya mau nggak mau temennya temenku itu turun tangan tanpa diketahui oleh keluarganya. Tapi maaf sebelumnya, karena udah parah banget, akhirnya keluarga mau menghubungi seorang kiai ternama, pesantren ternama di puncak agak tinggi lah gitu kan. Ngomongnya juga sama persis, minimal itu punya kesalahan udah nggak 1 2, itu udah banyak banget. Yang paling parah jenengan nyakitin hatinya seorang satu keluarga. Minta maaf mumpung belum terlambat kayak gitu. Nggak dilakuin juga, nyebelin ya kan. Alasannya apa? Nggak ada yang bisa dihubungin, ke sono rumahnya juga nggak jelas ini kayak gitu. Ya temanku yang dengerin aja, gregetan banget udah kayak gitu ya. Iya, nyampe udah titik kayak gitu aja dia masih angkuhnya begitu loh, Bi. Sampai akhirnya temennya temenku itu yang bisa gitu, akhirnya dia katanya sih dia udah konfirmasi sama gurunya lagi, itu di dalam tubuhnya yang paling gede itu, aku nyebut nama ya, itu ditaruhnya sejenis kayak panas pati kayak gitu. Jadi efeknya kering, dia selalu kepanasan, teriak kayak gitu. Jadi benar-benar kering, nyusut kering kayak gitu. Tapi pelan, tapi pasti gitu. Nah dia sebenarnya sih gini ngomongnya, dan aku udah konfirmasi sama guru, tapi nggak bisa untuk diambil atau kita ikut campur, karena itu memang udah dikehendak, dia harus nyelesain itu sendiri versi dohir. Sama yang dia punya kesalahan sama siapa gitu kan, yang terbesar mungkin sama orang yang kecewa, yang kedua sama tetangga sekitar dan yang lain-lain, dan ada itikat baik dia untuk berubah, untuk bertobat satu keluarga itu, terutama orang tuanya. Ya kan, bagaimanapun dimanapun keluarga kepalanya ya bapaknya gitu kan. Gitu. Tapi itu juga nggak dilakuin juga. Akhirnya kadang ada pengecualian begini, meskipun dalam kode etiknya itu nggak bisa ditolongin, harus ada penyelesaian dari dia sendiri. Tapi bagi orang-orang tertentu yang doanya memang dikabul, dan dengan alasan memang kelahnya, kalau di sini gitu, kelah itu alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu sangat mengganggu tetangga, ngerasain, akhirnya diizinin, dicabut. Itu yang dari raganya benar-benar dicabut, itu dengan pengecualian biar dia pulang itu gampang. Tapi nggak ada harapan buat sembuhin, nggak ada. Iya. Jadi niatnya memang bukan buat nyembuhin, tapi lebih ke itu ya. Iya. Satu biar gampang, kedua biar nggak mengganggu juga gitu ya. Akhirnya soalnya sorry gue potong. Iya. Setahu gue gitu ya, ini pasti biasanya ada yang protes nih kalau gue suka motong kayak gini. Setahu gue tuh yang namanya kayak gitu ya, yang namanya menyembuhkan sesuatu kan memang ada etikanya gitu. Itu biasanya nggak bakal dilakuin kalau nggak diminta gitu. Bener. Orang diminta aja kadang nggak dilakuin gitu kan, karena ya ada sesuatu hal yang lain seperti itu. Ini apalagi nggak diminta gitu kan, yaitu menurut gue sih
ini udah kayak baik-baiknya orang gitu mau ngelakuin seperti itu dengan ya konsekuensinya, karena kalau nggak diminta pun pasti ada konsekuensinya gitu kan. Sama kayak ruqyah gitu kan, ruqyah kan itu harusnya nggak boleh diminta, tolong dong gue di ruqyah, itu nggak bisa. Tapi itu harus datang dari orang lain, kalau nggak salah itu seperti itu. Kalau salah ya mohon dimaafkan dan paling nggak minimalnya itu ada keluarga yang memang bertanggung jawab gitu, mewakili si empunya yang sakit itu. Nah itu karena memang kondisinya melihat oh ini terlalu berbahaya buat lingkungan dan udah memunculkan bangsa-bangsa lain yang memang udah kayak gitulah, akhirnya dengan kuasanya yang di atas itu diambil yang paling gede. Yang paling gede di tubuhnya itu diambil, dilepasin, itu dapat izin jam 11 malam, itu lagi full teriak semua dan orang udah ngaji yasin apa segala macam itu full di rumahnya dia. Oh kondisinya berarti emang udah sekarat kayak gitu ya? Oh iya, ada yang terlewat dari apa yang aku ceritain. Menjelang seminggu sebelum dia kematiannya dia itu paranormal silih berganti. Jadi manfaatin situasi kayak gitu mungkin ya, aku nggak ngerti, tapi nggak ada yang berhasil yang jelas sih. Kata teman tuh nggak ada yang berhasil. Jadi ini ada yang datang pagi, ada yang datang siang, ada yang datang malam. Terus ada dijagain malam-malamnya juga. Terus dia kayak ngelakuin ritual keluarganya. Ini apa itu garam krosok apa diputer-puterin rumah. Terus harus nyalain kayak merang apa sih ini biji padi. Kulitnya itu harus jangan sampai mati sampai pagi gitu. Catatannya kan waktu itu musim hujan. Iya, susah ya. Susah. Tapi harus dibakar di ruang terbuka untuk menghangat gitu. Nah sampai temenku itu ini udah jalan terakhir dan tanpa sepengetahuan keluarganya. Akhirnya dicabut. Menurutmu apa? Meninggal apa enggak? Enggak. Iya. Jadi cuma bisa lepas. Tapi malam itu juga tenang, senyap, malam itu nggak ada gangguan sama sekali. Otomatis dia juga punya PR bersihin yang di sekeliling rumah, terus di orang-orang yang pernah ngelakuin seperti itu kan sama dia dulu, meskipun ya nggak langsung sembuh, paling nggak gangguan itunya dicabut. Tapi malam itu benar-benar senyap, damai, tapi damainya lebih ke mencekam. Soalnya nungguin sih, ya itu si Nita itu kapan gitu apa gimana. Nah yang lebih ini lagi paginya sekitar jam 5:30 itu kumat lagi dengan yang lebih dahsyat. Keteriakannya apa di dalam rumah yang catatannya itu keluarga udah kumpul semua gitu. Ngamuk janji-janjinya panas, pergi, jangan ada yang kesini. Aku nggak mau kalian semua kayak gitu pokoknya. Panas, aku tahu yang ada ini panas semua. Ampun kayak gitu pokoknya udah teriak kayak gitu kalau gitu. Lagi-lagi karena dia masih nginep, tanyain ke temen lu kan sama yang tadi yang bisa itu, oh kayak gitu lagi mas, ini perangnya bukan sama yang ngirim dukunnya bukan, tapi seperti manusia kita juga mungkin dari orang-orang yang paham tentang hal kayak gini ya, jadi makhluk sama kayak kita punya keluarga, punya saudara, punya guru punya guru kayak gitu. Ada silsilahnya. Ada silsilahnya. Jadi gurunya yang diambil, makhluk itu nggak terima. Rajanya itu datang. Nah posisinya karena memang udah kayak gitu, bener-bener dia dibawa ke rumah sakit. Ibunya temanku hadir sana di rumah sakit. Di sana telepon di rumah sakit juga ngamuk kayak gitu. Dan lagi-lagi yang bisa tadi dapat memo untuk ambil gitu. Jadi di sekitar jam 7 persis diambil, di sini diambil, di sana lewat jam 7 malam pagi. Oh paginya. Berarti keesokan harinya. Iya, keesokan hari kan dia sempat kan pagi ini, pagi jam 6 tadi kan sempat ngamuk-ngamuk. Itu maksudnya hari yang sama jam 7 itu atau keesokan hari yang sama? Langsung bawa ke rumah sakit. Itu di sana katanya diinfus di mana aja nggak bisa tembus sama sekali. Adanya kayak diikat, dikasih penenang masih kayak gitu juga. Sampai akhirnya jam 7 lewat. 7. Jadi kata temanku yang nyasihin gitu ya. Di sini aku melihat sih ada gerakan kayak temanku ngambil gitu. Di sana nggak lama ada telepon dari rumah sakit suruh siap-siap di rumah ini udah nggak ada. Pengumuman kayak gitu. Yang unik itu pulang itu yang digotong nggak cuma satu. Terus? 3. Siapa?
orang-orang kan kalau ya dimanapun gitu, walaupun serem juga pengen penasaran kan, pengen ngeliat gitu kan, ada ambulan datang rumahnya masuk gang gitu, diusung pakai tanduk, tahu-taunya bukan yang meninggal, ibunya yang datang gitu, ibunya meninggal enggak? begitu, enggak. Oh enggak, cuman sakit. Pingsan. Oh pingsan. Pingsan saking sedihnya gitu. Nanti dia sembuh lagi, dia di jalan tuh meronta-ronta kayak gitu, dia nyalain bapaknya. Ibunya, terus yang kedua? Bapaknya. Oh bapaknya. Baru? Iya, jadi orang itu kayak dikecoh, ini mayat tuh yang mana? Di orang gotong-gotong begitu, ntar dia kayak siuman gitu, ini semua gara-gara bapak, pokoknya masih analoginya ke dokteran juga. Kalau dulu sering dibawa rumah sakit mau dari awalnya pasti anakku nggak mati gitu. Traktor ya nanti dipegangin dong, ntar pingsan lagi kayak gitu. Jadi udah meninggal aja masih kayak gitu, serem. Masih ramai ya. Tapi bapaknya itu digotong-gotong lagi siuman, anakku nggak mati gitu. Masih nggak pada terima semua. Dan yang terakhir itu yang jenazahnya ya. Asli jenazahnya. Jadi orang nonton males. Mana sih intinya kan gitu. Jadi katanya kalau orang sono ada orang meninggal itu kan tanahnya ada yang naik, ada yang turun, itu bener-bener kayak nonton konser gitu. Kayak di atas ya gitu ya. Katanya bener-bener ini. Tapi akhirnya meninggal juga. Akhirnya alhamdulillah bisa lepas gitu. Dan meninggal gitu meninggal, dan setelah itu juga ada kejadian di mana sampai 7 hari tetangga itu selalu melihat dia. Sering itu karena dia itu yang otomatis yang rumahnya ngelewatin turun rumahnya, gangnya dia depan rumah itu banyak kan kalau maghrib atau jam-jam yang ganjil itu sering duduk di depan dalam kondisi sedih gitu. Yang paling keren dari cerita ini, biasanya kalau orang-orang ngalamin hal seperti itu sampai ke yang benar-benar kehilangan, itu kan ada feedback ya buat dia untuk oh ya ngerasa aku bersalah, aku harus merubah semua ini. Itu enggak, sama aja nggak berubah. Katanya di wayah-wayahnya saat tahlil ada aja bikin masalah, ada kurang ini, kalau misalnya kesini mau ngerepotin mendingan gak usah hadir kayak gitu. Gara-gara misalnya jam 7:30 mulai tahlilan tuh ustadznya datangnya telat, ustadznya dimaki-maki di media sosial gitu. Iya. Ya pokoknya nggak banget lah itu mereka. Ya troublemaker banget. Troublemaker itu kisahnya sampai di situ. Begitu aja sih. Oke. Udah kelar. Menurut lu gimana? Ya menurut gua jelek sih, tapi gua nggak berhak menilai seseorang sih. Apapun itu kita ambil positifnya aja dan kita buang jauh-jauh negatifnya dari kejadian ini sih. Kasus seperti itu sebenarnya masih banyak terjadi di masyarakat kita ya. Mungkin nggak cuma di kampungnya temennya Bro Ayung doang. Tapi hampir di manapun gitu biasanya tuh suka ada kayak gitu. Banyak ya, maksudnya nggak setiap kampung tapi banyak kejadian-kejadian seperti itu ya. Balik lagi sih, kita nggak boleh menghakimi. Yang satu, pertama. Yang kedua, ya nggak ada sih yang kedua. Intinya itu aja lah. Gue nggak mau terlalu banyak omong di sini. Pastinya sebuah keumuman, sebuah kesalahan jika memang masih ada kesempatan harus diperbaiki. Ya. Itu kepastiannya seperti itu. Ya kalau nggak diperbaiki ya tetap rusak. Ya betul. Dan memang ada sesuatu yang nggak terlihat yang sebenarnya bekerja tanpa kita sadari ya. Itu sih gue yakin. Hampir di semua agama atau semua kepercayaan itu percaya akan hal ini ya. Sesuatu yang nggak bekerja, sesuatu yang nggak terlihat itu ya. Silakan sih kawan-kawan berpikir sendiri, menilai sendiri gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya ya. Ini durasinya udah cukup panjang. Jadi ya mungkin nggak lama-lama juga. Nah terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin Bro Ayung di sini berbagi cerita. Terima kasih banyak dan ya kita mohon maaf misal masih banyak kesalahan di sana sini dalam ngebawain cerita. Masih banyak sesuatu yang bikin nggak nyaman, masih banyak sesuatu yang nggak jelas ya. Karena kita memang konsepnya ya seperti ini. Kita ngobrol seadanya tanpa
ya tanpa skrip, tanpa settingan, udah bener-bener kita berusaha senatural mungkin. Dengan itu tadi kelebihan dan kekurangannya ya harap maklum. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya dan semoga kita semua tetap diberi kemudahan rezeki ya di masa yang serba sulit kayak sekarang ini. Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.